belajar. Nah, podcast kali ini kita mau belajar melawan COVID-19 dari Belanda. Ternyata kumpul-kumpul di Belanda itu bisa didenda loh 400 euro per orang. Biar nggak terlalu lama, yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Diono Harun. Saya asal Jakarta. Saat ini sedang menempuh studi di Belanda, Master Environmental Technology di Wageningen University and Research. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai COVID-19, tepatnya kondisi yang terjadi di Belanda. Terpantau dari World Statistic Coronavirus bahwa Belanda merupakan 20 negara yang mengalami atau terdapat kasus coronavirus terbanyak di dunia, atau tepatnya saat ini sudah sekitar 28.153 per hari ini, dengan total kematian mencapai 3.134. Data ini sebenarnya bisa didapatkan di web seperti yang mungkin teman-teman juga sering kunjungi setiap harinya. Kondisi real di Belanda, terutama mengenai peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, itu merupakan semi-lockdown. Dalam artian banyak bidang pekerjaan yang masih diperbolehkan untuk bekerja seperti ekspedisi barang, kesehatan, kemudian supermarket, tetapi bidang-bidang lainnya seperti perniagaan, kantor-kantor itu semuanya tutup. Peraturannya cukup ketat, dalam artian kami di sini dilarang untuk berkumpul lebih dari 3 orang. Jika ada petugas yang memergoki kami berkumpul lebih dari 3 orang, maka kami dikenakan sanksi berupa sanksi uang berupa 400 euro per orang. Jadi kalau misalkan ada 4 orang, berarti 1 orang 400, berarti sekitar 1.600 euro. Kemudian untuk bersepeda pun itu ada peraturan bahwa tidak boleh bergerombol, dalam artian harus menjaga jarak kurang lebih sekitar 20 meter per sepeda. Aturannya sama, jika terlihat bergerombol lebih dari 3 orang, maka dendanya sama seperti tadi. Kondisi masyarakat di sini, terutama di daerah saya, di Provinsi Gelderland, itu masyarakat sangat aware sekali untuk menjaga jarak. Berkali-kali saya pergi ke supermarket untuk belanja kebutuhan bahan pokok. Orang-orang di supermarket tidak mau berdesakan sama sekali, atau bahkan mereka ketika melihat ada orang lain yang ada di lorong ingin mengambil barang tertentu atau belanjaan, mereka menunggu sampai orang itu pergi, kemudian mereka baru menghampiri tempat yang sama ketika ingin mengambil barang yang sama. Jadi memang saya pribadi sangat mengapresiasi sikap dari masyarakat Belanda untuk menjaga jarak terkait social distancing untuk mencegah penyebaran coronavirus. Begitupun terjadi di jalan-jalan, dalam artian karena transportasi sebenarnya masih berjalan, seperti kereta, bus, tetapi lagi-lagi masyarakat di sini sangat menjaga jarak, dalam artian seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya di supermarket. Kemudian untuk mendapatkan fasilitas kesehatan sendiri
untuk pasien, sejauh yang saya ketahui, maksud saya ketika ada seseorang pasien yang mendapatkan simptom atau gejala coronavirus di Belanda itu, menurut saya, pendapat pribadi, itu relatif lebih sulit dibandingkan dengan negara lainnya. Dalam artian hanya orang-orang yang simptomnya sudah cukup parah, dalam artian suhunya sangat tinggi, kemudian simptom-simptom yang lain atau gejala-gejala yang lain sudah terdeteksi saja yang boleh dirawat di rumah sakit. Tetapi setahu saya, untuk masyarakat yang hanya gejala ringan itu tidak untuk ditangani di rumah sakit. Setahu saya seperti itu. Jadi mungkin itu menjadi kendala tersendiri menurut pendapat saya. Termasuk juga WNI. Jadi saya mempunyai seorang teman yang berkuliah di daerah Amsterdam. Ia positif menderita coronavirus, tetapi karena gejalanya masih ringan, begitu kabar yang terakhir saya dapatkan dari dia, jadi dia belum bisa dirawat. Hingga akhirnya pihak KBRI membantu, kemudian baru dia bisa dirawat. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pesan-pesan untuk kawan-kawan di Indonesia, kita sama-sama tahu bahwa sikap dan kebiasaan orang Indonesia itu mungkin sulit untuk menghindari kontak fisik. Tapi saya berpesan, pengalaman hidup di negara orang, saya rasa untuk beberapa saat kita harus saling menjaga dengan cara menjaga jarak demi keselamatan kita pribadi, keluarga kita, dan semua orang. Mungkin sekian dari saya, Diono Harun dari Belanda menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segitu dulu podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast Jago Belajar selanjutnya.